Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan taufik, hidayah, berkahnya kepada kita, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang kafah, seorang muslim yang mana mampu menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya dia mengabdikan diri kepada Allah, menjadikan dirinya, memposisikan dirinya sebagai seorang hamba dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan dengan salam kembali kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma hadirin wal hadirat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di akhir bulan Ramadan yang disebutkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau idza dakhala al-ashru, apabila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, ahyal lail, beliau menghidupkan malam beliau, wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarga beliau, membangunkan anak istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir, untuk berdoa, bertadarruk, khusyuk, dan mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jadda wa shadda al-mizan, beliau akan bersungguh-sungguh lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Wa syaddal mi'zar, syadda artinya mengikat, mi'zar artinya sarung. Beliau akan mengencangkan ikatan sarungnya. Para alim ulama mengatakan ini kinayah atau kiasan, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi dalam ibadah. Kita tahu bagaimana Allah telah mengampuni dosa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Telah diampunkan dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang terdahulu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Namun beliau masih saja bersungguh-sungguh dalam ibadah, masih saja kuat dalam ibadah, mengajarkan kepada umatnya bagaimana seorang hamba tersebut mengabdikan dirinya kepada Allah. Bahkan seorang yang tingkatan derajatnya paling tinggi sekalipun, ketakwaannya paling tinggi sekalipun, Nabi tetap mempertahankan
memperkuat ibadahnya, memperbanyak ibadahnya, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah, terutama pada 10 akhir bulan Ramadan. Sebenarnya hadirin pemirsa kajian Muslim Silalaut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya akhir bulan Ramadan ini adalah di mana seseorang muslim itu menggunakan kesempatan, atau disebut dalam bahasa Arabnya fursah ats-tsaminah, kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang mahal, kesempatan emas. Kita tidak tahu apakah kita besok masih hidup, apakah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka Allah telah menyebutkan bahwasanya malam akhir daripada bulan Ramadan, 10 akhir daripada bulan Ramadan, hendaklah kita menjaga malam tersebut, mencari di malam-malam tersebut yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran surah Al-Qadar disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang penuh dengan keselamatan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kalian ketahui tentang Lailatul Qadar? Allah mengajak kita berfikir. Allah ingin menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya malam Lailatul Qadar itu. Karena pada malam Lailatul Qadar tersebut kita akan mendapat ganjaran dalam setiap ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung, jumlahnya adalah 83 tahun 4 bulan. Kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, maka ibadah kita, sholat kita lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Zikir kita lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Sedekah kita lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang yang ahli beribadah, seorang saleh. Dia berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Dia sholat, berpuasa, berzikir, kemudian melakukan amalan-amalan soleh lainnya selama 1000 bulan. Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang lelaki pada zaman Bani Israel tersebut di tengah-tengah, di kalangan sahabat beliau. Maka sahabat Nabi merasakan takjub dan mereka iri. Maksud daripada iri di sini adalah ghibtah. Kalau dalam urusan agama, ghibtah ini dianjurkan. Artinya kita ingin mendapatkan pahala, mendapatkan amalan sebagaimana yang didapatkan oleh orang lain. Saking pinginnya sahabat, saking takjubnya sahabat, maka Allah turunkan surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan ruh. Para ahli tafsir mengatakan ar-ruh di sini adalah Jibril alaihi salam. Bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izin Tuhan mereka untuk dalam setiap urusan. Para malaikat akan mengucapkan salam kepada setiap orang mukmin dan mukminah yang melakukan ibadah pada malam itu. Assalamualaikum, assalamu yukri'uka salam, kata malaikat, mendatangi setiap orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan kita carilah malam-malam Lailatul Qadar. Kata Nabi, hendaklah kalian mencari pada malam-malam yang ganjil, yaitu malam ke-21, ke-23, 25, 27, 29. Dan ada seorang ulama yang bernama Abu Hasan Asy-Syadzili mengatakan, apabila awal Ramadan hari Jumat, maka insyaallah Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Insyaallah
setiap malam kita mencari Lailatul Qadar, kita tidak tahu, karena Lailatul Qadar adalah Lailah Mubhamah, malam yang tidak diketahui. Supaya apa hikmahnya? Supaya kita mencari dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam tersebut. Kita bersungguh-sungguh, berniat kuat, kemudian berdoa kepada Allah supaya diberikan malam yang penuh dengan anugerah, penuh dengan rahmat, penuh dengan keselamatan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan taufik. Tidak ada kejahatan pada malam itu, tidak ada keburukan pada malam itu. Yang ada adalah kebaikan, rahmat, berkah Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama, wahai kaum muslimin dan muslimat, pemirsa kajian Muslim Silalau dimanapun Anda berada, kita gunakan kesempatan ini, kita raih kesempatan ini untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga kita bisa beribadah di malam itu dan kita bisa menjadi hamba Allah yang kafah, yang sempurna, yang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah. Dan Allah akan menurunkan rahmat dan barokahnya ke dalam keluarga kita, negara kita, bangsa kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal kalam. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dalam pertemuan kita kali ini, dan mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.